Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah, Bapak yang kami hormati, para pejabat setempat. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan hikmah kepada kita semua. Karena sejatinya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Pak. Bahwa datangnya zuhur kita dan bertemunya kita hari ini bukan juga karena undangan, tapi kemudian boleh jadi Allah sedang ingin menitipkan pesan cinta kepada kita semua. Karenanya saya berharap bukan sekedar fisik kita yang hadir, tapi kemudian qalbu kita juga hadir di majelis ini, agar Allah sentuh dia, agar Allah kekalkan hidayah yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kecewa, orang-orang yang bersedih, orang-orang yang gundah gulana setiap menjalani proses hidup ini. Karenanya kita mulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, abang, kakak, itu sebutan saya panggil boleh ya? Boleh ya, Pak? Kita santai saja sambil senyum walaupun puasa, nggak apa-apa, Pak. Iya, senyum juga ibadah. Ke kanan dan ke kiri juga nilainya ibadah senyumnya. Ya, Bapak Ibu. Asal kemudian kita bisa memastikan bahwa orang yang jarang senyum itu orang yang pelit. Kenapa? Karena senyum aja dia nggak berikan, apalagi mau traktir mie Aceh, iya kan? Maka awalilah ibadah ini dengan santai, dengan kemudian merendahkan hati, karena sejatinya orang-orang yang Allah pilih kolbunya itu adalah orang-orang yang merendahkan hatinya dan antusias, Pak. Nggak apa-apa sambil berzikir dengar kajian, nggak apa-apa. Sambil berzikir dengan sejuknya udara dalam masjid ini, akhirnya khusyuk dan tertunduk. Iya, Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, ini namanya bulan Ramadan. Tapi jangan ikut-ikutan hadis yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah gitu ya. Baguslah kita bekerja daripada tidur, lebih produktif. Islam mengajarkan kita untuk produktif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di awali ini saya memperkenalkan diri saja, singkat. Panggil saja saya Abu Aska, Pak. Itu nama jalanan saya. Profesi saya hari ini sebenarnya seorang pengusaha. Saya punya showroom mobil bekas di Nibung Raya, tapi jangan dipajain ya. Di Nibung Raya, nomor 150 pas depan rumah makan Garuda. Saya juga punya lembaga training center. Fungsinya untuk orang-orang yang galau dan gelisah hidupnya, Pak. Bahkan kemarin saya pernah dipanggil seorang Ustadz Ruqyah. Kemudian dia sampaikan ke saya, Abu Aska, antum bisa datang ke Jalan Denai. Kata saya, insya Allah Ustaz, jam berapa? Jam sekian katanya. Saya datang, kenapa rupanya Ustaz? Sudah kami ruqyah orang ini 2 kali, nggak keluar-keluar jinnya katanya. Maka saya datang dengan kondisi kaki sudah terikat, tangan terikat, mulut sudah terlakban. Rupanya sehari sebelum kami kumpul di rumah itu, dia sudah membawa pisau dapur dan kemudian keluar dari rumahnya tanpa memakai busana. Luar biasa, usianya 34 tahun, Pak. Kayak seusia abang-abang di depan saya inilah. 34 ya. Maka saya sampaikan kepada Ustadz Ruqyah, Ustadz, afwan ini bukan kemasukan kayaknya Ustadz. Maka saya tanya beberapa pihak keluarga, ternyata si abang selama ini kerja di Jakarta dan kemudian pulang lebaran tahun lalu itu sudah dalam keadaan yang tidak baik. Maka ternyata apa kata orang tuanya, dia sudah berapa kali di asesemen tapi nggak naik-naik jabatannya. Pak, hati-hati ya. Maka saya ingin menyampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si kawan ini tadi
akhirnya dia depresi, stres, kemudian tidak bisa menerima takdirnya, Pak. Dia terlalu menggantungkan harapannya sama selain Allah. Maka perhatikan orang-orang yang menggantungkan harapannya selain kepada Allah, ujungnya pasti akan kecewa. Maka please deh, nggak usah terlalu bergantung sama yang kita pakai. Saya saksi Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya adalah salah seorang pelaku yang dulu saya berpikir bahwa bahagia itu ketika saya punya jabatan, ketika saya punya harta, rekening, waktu saya mau kemana-mana semua terfasilitasi. Saya pikir itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya lama karyawan, Pak. Hampir 7 tahun saya di Bank Muamalat. Kemudian saya pindah ke dunia otomotif, belajar jual mobil. Di situ terjadi percepatan pendapatan. Kalau di Bank Muamalat itu tidak lebih dari 4 juta penghasilannya satu bulan, maka ketika saya pindah ke tempat lain itu 4 kali lipat, Pak. Maka secara psikologi saya terganggu sebenarnya dengan kondisi pendapatan yang meningkat. Waktu itu juga akhirnya saya ditegur dan ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, yang berada di hadapan Bapak sekalian, ini adalah orang yang dulu pernah jatuh, tersungkur, terpuruk, tertipu 650 juta. Tidak terlalu besar memang bagi Bapak Ibu, tapi bagi saya waktu itu luar biasa besar, Pak. Ya. Dan yang paling menyakitkan adalah yang menipu itu adalah sepupu ayah kandung saya sendiri. Sampai akhirnya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takdir itu berkata bahwa saya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Saya akhirnya dibawa oleh ayah dan istri saya ke rumah sakit jiwa karena sudah stres dan depresi, Pak. Tapi udah sembuh, Bang, jangan khawatir saya lempar. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini bisa terjadi kepada kita? Karena sebenarnya saya memahami sebuah makna bahwa ketika sesuatu terjadi di kehidupan kita, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, bahwa ketika kita tidak bisa menerimanya sebagai takdir terbaik, maka disitulah kita akan menjadi orang yang kecewa, berkelanjutan kepada stres, depresi, dan gila. Makanya ada rumus Quran. Saya hari ini ingin membagikan beberapa rumus Quran yang akhirnya membuat saya bangkit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hutang yang saya pakai kemarin itu, saya gadaikan rumah waktu itu untuk menyelesaikan semuanya, itu lebih kurang 10 tahun. Ada yang masih punya hutang. Mudah-mudahan Allah lunasin hutangnya jemaah yang hadir di sini ya. Yang paling kencang aminnya cepat Allah lunasin. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah hidup kita ini cuma 3. Itulah yang membuat keadaan jiwa kita, psikologi kita, kalbu kita tidak baik. Pertama masalah penyakit, kedua masalah hutang, ketiga masalah keluarga. Nggak lebih-lebih dari itu, Pak. Betul nggak kira-kira? Kalau nggak penyakit berobat sampai ke Pineng, nggak sembuh-sembuh. Duit sudah habis kemana-mana. Apa kata Allah? Kalau engkau menggantungkan harapanmu sama rumah sakit itu, pakailah uangmu semua, maka engkau tidak akan menemukan kesembuhan. Tapi jika engkau berharap penuh dengan aku, ke puskesmas pun sembuh. Coba dilatih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hutang gitu juga. Apalagi keluarga gitu juga. Ada yang mengkhawatirkan, sehingga itu yang terjadi. Maka ada beberapa rumus Quran yang mudah-mudahan bisa kita pakai nih, ya, bisa kita pakai. Yang masih gelisah, yang belum dapat jodoh, yang rezekinya masih mampet, apalagi semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sejatinya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, apa kata Allah dalam Quran? Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kita tidak usah cari jalan lain ayah bunda yang dirahmati Allah untuk mendapatkan bahagia, tidak. Harusnya kita merapatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan semua yang menjadi kewajiban, maka
kita akan menjadi seorang hamba yang kemudian dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah dimanja nggak sama Allah? Pernah nggak kita cuma mengucapkan satu kalimat, tiba-tiba sudah disediakan sama Allah? Pernah? Halo? Pernah Pak? Kapan kira-kira? Waktu kita, teringat waktu kita masih bayi. Kenapa? Begitu kita lapar, lisan kita bilang oek. Yang datang susunya atau kita datangi susu? Susunya yang datang Pak. Begitu seterusnya. Lantas kemudian kita menyampaikan, itu kan bayi ya Bu Aska? No jawabannya. Bayi tidak pernah maksiat sama Allah, bayi patuh sama Allah. Sehingga ketika dia membutuhkan sesuatu, dia cukup mengatakan. Bagaimana kemudian dengan kita sekarang? Bisa juga keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita itu bisa dikabulin sama Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sama si abang yang tadi, setelah saya kumpulkan orang-orang tuanya, abangnya dan lain sebagainya, maka saya lontarkan 3 pertanyaan. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong perhatikan ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian, baik itu dari keluarga, baik itu dari kawan sekantor kita yang membuat situasi tidak nyaman, maka jangan pernah buru-buru menyalahkan orang yang sepertinya membuat salah itu Pak. Tapi kemudian coba perhatikan apa yang kemudian pernah kita lakukan sehingga Allah berikan itu kepada kita. Bahwa sejatinya ketika kita berhadap-hadapan dengan masalah, Allah sedang ingin menyampaikan pesan rindu sama kita, hadirin yang dirahmati Allah. Allah buat kita berhutang yang tidak selesai-selesai, rumah tangga kita yang terus ada gelombang. Bacalah pesan cintanya Allah. Allah cuma pengen bilang gini sama kita Bapak Ibu. Ketika itu waktu saya terlungkup, Allah cuma bilang, Abu Aska, aku rindu dengan doa dan tangisanmu di sepertiga malam. Kapan itu engkau lakukan lagi? Waktu duniamu sudah tercukupi, engkau kemudian meninggalkan aku, maka aku rindu kepadamu, aku buat engkau berhutang sampai engkau menyebut namaku dengan rasa cinta dan sayang. Sampai sini paham kira-kira? Maka ujian itu hadir di kehidupan kita ya Bunda yang dirahmati Allah, itu karena Allah sedang rindu sama kita. Langit punya garansi untuk kemudian kita bisa keluar dari setiap soalan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang hari ini keinginannya sudah lama belum dipenuhi sama Allah, ada. Ada persoalan yang belum terselesaikan. Banyak? Atau yang datang ke sini ada yang punya masalah? Atau nggak ada yang punya masalah? Kita sepakati dulu nih ya Pak ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa nyaman dengan hidupnya, secara dunia dia oke Pak. Ini yang harus kita perhatikan. Secara dunia dia punya semua fasilitas tertingginya, tapi kemudian musibah paling besar di dalam kehidupan kita itu bukan ketika kita kehilangan jabatan, bukan ketika kita kehilangan keluarga, anak, istri dan lain sebagainya, bukan. Tapi ketika hidup kita sudah dipenuhi dengan nikmat Allah, tapi kemudian kening kita ini jarang-jarang sujud sama Allah. Itulah musibah terbesar yang ada dalam hidup kita Pak. Maka perhatikan orang-orang yang melalaikan sholatnya, hidupnya juga akan terombang-ambing. Ngerasain gak sih? Enggak ya? Nanti coba aja sih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, logikanya ginilah. Kita seorang karyawan, seorang ASN yang sudah meneken perjanjian bahwa kita harus patuh dan tunduk dengan semua aturan. Contoh kecilnya, kita disuruh hadir jam 9, dikasih toleransi sampai setengah 10. Tapi kemudian kita hampir setiap hari itu datang jam 10. Bahkan lebih Pak. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kemudian kita akan mendapatkan apresiasi dari pimpinan-pimpinan kita? Tidak. Kemudian satu saat kita butuh pertolongan dan kita sampaikan, Pak saya lagi butuh pertolongan Pak.
Boleh Bapak bantu saya, ini masalahnya ini. Kira-kira pimpinan kita itu langsung menyelesaikan masalah itu, atau dia pikir-pikir untuk bantu kita Pak? Pikir-pikir atau langsung selesaikan? Kita semua sepakat pasti dia akan pikir-pikir. Kenapa? Karena dari sisi waktu saja dia sudah telat untuk hadir. Kalau kita sama pimpinan kita berani patuh, kenapa sama Allah kita lambat-lambatkan sholat kita Pak? Hampir semua orang yang datang ke tempat saya, jadi fungsi showroom saya itu dua Pak. Satu jual beli mobil, satu lagi curhat. Setelah ikut kajian, training atau seminar, maka mereka telepon, Abu Aska ada di showroom. Saya bilang ada. Saya pun udah semangat, saya pikir mau beli mobil. Rupanya cerita Pak, curhat. Oke silakan datang, saya insya Allah di showroom Pak. Berbagai macam persoalan yang akhirnya saya menyimpulkan, saya punya 3 pertanyaan sakti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka pertanyaan pertama saya ketika orang datang, bagaimana kondisi hubungan Bapak dan keluarga sama Allah? Beres nggak sholatnya? Dan hampir semuanya, 99% itu tidak ada sholat yang tepat waktu, nggak ada Pak. Apa artinya ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita dipanggil nggak datang, maka akan ada peringatan yang kita diberikan kepada kita. Ada SP namanya, surat peringatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tetap kita tidak mengindahkan panggilan-panggilan itu, padahal ulama kita menyebutkan bahwa panggilan azan itu adalah undangan resminya Allah Pak. Masa iya kepala kantor yang manggil kita bersiap-siap, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang fasilitasnya sudah kita pakai ya, tapi kemudian terjadi pengabaian dari semua perintah yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya Islam ini sederhana, hadirin dirahmati Allah. Ada sebuah rumus yang saya pikir kita semua hafal ayatnya. At-Tolak 2 dan 3. Ada yang tahu Pak? Boleh bantu saya baca? Yang tahu boleh pulang duluan. At-Tolak 2 dan 3. Bunda ada yang tahu? Yang sering kaligrafinya itu kita pajang di ruang tamu rumah kita. Wa may yattaqillaha 1000 dinar. Jadi ayat itu bukan untuk dipajang, bukan dibaca berulang-ulang baru rezeki datang, bukan. Tapi cobalah baca pesannya di sana. Allah ingin sampaikan kepada kita, wa may yattaqillah, siapa yang takwa sama aku, akan aku selesaikan semua urusan dunianya. Maka dan kemudian akan aku beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu terjemahannya. Tapi tolong coba terjemahkan dengan bahasa kita sendiri. Ketika itu saya menyebutkan, Abu Aska, kalau engkau patuh sama Allah, takwa sama Allah, aku yang akan bereskan hutangmu itu, aku yang akan naikkan omset bisnismu itu, aku, kata Allah. Bahkan aku bisa beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi syaratnya, kata Allah, takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pertanyaannya kan takwa itu kayak mana gitu ya? Takwa itu apa? Maka ketika saya berhutang 10 tahun waktu itu, qadarullah, selesainya itu 12 bulan Pak. Hutang yang saya tanda tangani itu 10 tahun, tapi kemudian selesainya 12 bulan. Apa yang terjadi dan apa pesan yang saya ambil ketika itu dari seorang dokter yang merawat saya? Kata dia, Abu Aska, istighfar 1 hari minimal 300. Yang kedua, sedekah jangan, atau zakatnya jangan lagi 2,5%. 2,5% itu untuk orang muslim yang biasa. Tapi kalau Allah mau tolong semua proses hidup ini dengan cepat, kasihlah yang terbaik, 10% katanya. Maka qadarullah, kami melakukannya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas 12 bulan uang itu terkumpul dan bisa kami selesaikan di bank yang dimaksud.
Maka apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Bahwa ketika Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah sedang berhadap-hadapan dengan masalah yang jelimet, yang sepertinya tidak ada jalan keluar, maka jangan buru-buru cari solusinya, Pak. Kalau kita cari solusinya terus-menerus, maka kita akan mengalami kebuntuan. Itulah yang dilakukan oleh jamaah saya, karena hari ini saya sedang mengcoaching orang yang dituduhkan berhutang 4,5 miliar. Dan satu lagi, dulu beliau adalah coach bisnisnya saya, dan sekarang sedang terpuruk. Dia menanggung beban 50 miliar. Dari rumah mewah sekarang tinggal di rumah sewa. Dari 7 mobilnya sekarang tinggal naik Supra tahun 97, tahun 2007. Coba bayangkan proses hidup itu. Tapi sebenarnya apa yang Allah sedang timpakan sama kita, itu cara Allah, Bapak Ibu. Pak, jadi pahami dulu, kita terima dulu. Rumusnya adalah menerima, mengadu, dan merayu. Kita terima dulu takdir yang sudah Allah titipkan kepada kita, sebagaimana dulu menerimanya Bunda Siti Hajar ketika dititipkan di padang pasir tandus gersang tidak ada air. Siapa Bunda Siti Hajar? Istri siapa? Istri saya, namanya Siti Hajar. Ya, Bunda Siti Hajar Nabi Ibrahim, ya, istrinya Nabi Ibrahim. Terima, Pak, menerima dulu takdir. Sama waktu kemarin beberapa hari yang lalu, saya ngisi kajian diundang di Kabanjahe, di BSI-nya Kabanjahe, dan saya berangkat dari Medan itu pukul 2. Saya mengambil keputusan, saya taruh mobil di Citra Garden, kemudian saya naik Al-Masar. Qadarullah, begitu turun dari mobil hujan lebat sehingga dari Citra Garden ke Al-Masar yang tidak begitu jauh saya basah kuyup. Kemudian saya beli tiket 25.000, tidak mahal. Begitu saya pergi ke kamar mandi, balik lagi, ternyata bus yang saya bayar itu sudah berangkat, Pak. Saya bilang, kenapa saya ditinggal? Kayak gitu peraturan kami, macam Garuda kalian, Bah, saya bilang. Ya, macam naik Garuda, Pak, macam naik pesawat, terlambat kita ditinggalnya Al-Masar. Kemudian saya sudah mau naik, emosi ketika itu, tapi saya kemudian istighfar, bilang sama Allah, yang perlu Bapak dan Ibu ambil adalah cakap-cakapnya sama Allah itu, Pak. Jadi tolong ceritakan semua urusan kita sama Allah seperti kita bercerita sama kawan kita. Nabi berpesan sama kita, untuk urusan sendal jepit yang putus, garam yang habis di dapur, itu ceritalah sama Allah. Maka ketika itu saya bilang, ya Allah, hamba ditinggal, ya Allah, aku ditinggal sama bus itu, ya Allah, tolong berikan kesabaran, kemudian kasih jalan keluarnya. Enggak lama, saya disuruh beli tiket lagi, masalahnya makin naik lagi kan, disuruh beli tiket lagi untuk bus yang berikutnya. Akhirnya dibilang, abang bus yang kedua, udah abang naik aja, nanti aku yang tagihkan di sana. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Setelah berjalan dan saya ditunggu di sana, harus tepat waktu karena mereka sudah pada kumpul. Pulang dari jam kerja, maka saya masuk. Dan ternyata di Tugu Kul tahu ya? Sebelum sampai Brastagi ada Tugu Kul, itu macet panjang luar biasa. Dan ternyata supir yang saya tumpangi itu, dia ambil posisi kanan terus sehingga kami lewat dari macet yang panjang itu. Dan di ujung itu saya menemukan supir yang pertama meninggalkan saya. Dalam hati saya, Tapi setelah sampai di sana, begitulah ternyata skenario Allah, Pak. Allah yang paling paham dengan kita, Allah yang paling tahu kondisi kita. Maka nggak usah pakai akal kita lagi, memaksakan untuk menyempurnakan hidup ini dengan akal kita, nggak usah lagi, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba perhatikan, kalau saya ngotot dengan peristiwa yang pertama, saya marah-marah dan saya paksakan untuk mengejar bus yang pertama tadi, mungkin kejadiannya lain. Tapi kita terima kejadian itu sampai akhirnya yang duluan sampai adalah bus yang kedua, Pak. Maka kalau kita berhadapan dengan masalah, bilang sama Allah, Engkau yang paling tahu kondisi hati hamba, ya Rabb, kondisi jiwa hamba, ya Rabb. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama kayak kalau kita punya anak kecil usia 5-6 tahun dan dia sedang demam, sakit, panasnya sampai 39 mencapai 40, kemudian lewat tukang es,
Lewat tukang es, dia merengek-rengek minta es. Kira-kira dikasih apa enggak, Pak? Dia lagi panas-panasnya badannya, dikasih, Bun? Anak kita lagi sakit, dia minta es pas es lewat, dikasih apa enggak? Enggak dikasih ya, Pak? Kenapa enggak kita kasih? Karena kita orang tuanya, kita yang paling tahu kondisi anak kita. Sama, kita adalah hamba Allah, dan Allah yang paling tahu dengan kondisi kita. Maka nggak usah ngelawan, nggak usah bandel. Cukup sudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang mengatur hidup kita ini. Ada sebuah ungkapan menarik dari seorang ulama kita, Ibnu Athaillah, dalam kitabnya Al-Hikam. Apa yang dia sebutkan? Istirahatkan dirimu dari urusan yang Allah sudah mengaturnya. Tak perlu kau ikut campur untuk urusan yang sudah Allah mengaturnya. Coba perhatikan kalimat itu Bapak Ibu. Seperti orang bodoh kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya gara-gara pekerjaan kita bisa melalaikan waktu sholat kita. Padahal kalimat itu menyebutkan untuk urusan yang sudah dijamin sama Allah. Apa urusan yang dijamin? Rizki, Pak. Tapi justru itulah yang akhirnya menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja menandai apakah Allah ridho atau tidak di dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita. Sederhana, Pak. Ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, dan kita lebih mementingkan urusan kerjaan kita daripada azan itu, maka bisa dipastikan Allah tidak sedang ridho atas pekerjaan yang kita lakukan atau atas bisnis yang sedang kita lakukan, hadirin. Dua tadi kata dokter itu, istighfar sama sedekah. Berapa persen? 10% Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kami sudah melakukannya Bapak Ibu. Jadi penghasilan showroom itu juga sudah dialokasikan 10% untuk biaya beberapa rumah yatim, rumah Quran dan lain sebagainya. Karenanya kalau Allah mau tolong, pakai cara dan rumus Quran. Yang pertama, takwa kata Allah turunannya adalah sholat tepat waktu Bapak Ibu. Maka mulai hari ini, momen yang paling baik adalah di Ramadan. Berazam dan berjanjilah kita tidak akan pernah mengkhianati Allah kita kalau ingin mendapatkan kedamaian. Maka orang-orang yang jauh dari Allah, hati dan jiwanya akan terus merasa kecewa Bapak Ibu. Awalilah sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari, bangunlah sepertiga malam untuk kemudian kita bercerita sama Allah kita. Disitulah lakukan istighfar 300 itu Bapak Ibu. Masih ada waktu ya? Sedikit lagi. Nanti kita sambung dengan tanya jawab lebih banyak. Tapi yang jelas saya ingin berpesan bahwa hari ini ketika kita ingin Allah tolong, lakukan istighfar atau taubat sama Allah. Dan kemudian sedekah kita dibanyain. Karena kalimat takwa yang disebutkan di dalam At-Tolak 2 dan 3 itu, turunan yang pertama adalah sholat tepat waktu. Menurut Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu orang yang menegakkan sholatnya. Maka sholat yang bagaimana? Nabi menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti engkau lihat aku salat. Dan dalam tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu pernah salat sendiri, salat fardunya, tidak berjamaah, tidak ada, hadirin. Maka salatlah tepat waktu dan berjamaah untuk yang laki-laki. Kalau cuman ada 2 orang, ya berjamaahlah 2 orang. Kita hari ini mendekati agama itu dengan logika kita, Pak, sehingga tidak bergeming sedikit pun di dalam kepala kita. Coba perhatikan apa kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira di masjid kita masing-masing di luar Ramadan, berapa orang jumlah jemaahnya? Sedikit. Kenapa sedikit? Bahkan ada tidak sampai 1 saf. Kenapa sedikit? Karena konversinya akhirat. Yang disebutkan adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak terbayang oleh kita sedikit pun. Tapi jika BKM, para BKM menyebutkan siapa yang sholat subuh ke masjid setiap hari, maka setiap pulang dia akan mendapatkan 1 unit Toyota Zenix. Jam berapa kira-kira masjid itu penuh, Pak?
siap sholat isya, orang nggak pulang lagi Bapak Ibu, orang nggak pulang lagi, tapi mereka langsung tidur di situ. Mereka memastikan bahwa mereka akan mendapatkan Toyota Innova Zenith yang terbaru. Ya, kalau gitu gimana? Tapi kenapa konversinya akhirat kita nggak bergeming? Padahal satu jalan Nibung Raya itu tempat kami dikumpulin dan dijual semua mobilnya, itu lebih baik 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh Pak. Itu baru sholat sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Baik ya, itu yang pertama, sholat tepat waktu, turunan dari kalimat taqwa. Dan yang kedua, Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menyedekahkan hartanya di saat lapang dan sempit. Kalau kita baru gajian itu biasa sedekah, zakat. Tapi cobalah di akhir-akhir yang orang lain sudah pada mengeluh, kita tetap ngasih nasi bungkus setiap Jumat. Atau lebih dari itu Bapak Ibu. Coba perhatikan, itu janji-janji Allah yang tidak mungkin dipungkiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, turunan yang kedua adalah sedekah di saat lapang dan sempit. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 poin ini sebagai fondasi awal untuk kemudian kita ditolong sama Allah. Maka seriuslah dan antusiaslah kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi saya mau kasih tahu cara zikirnya, boleh? Yang istighfar tadi, nanti istighfarnya jangan gara-gara kata Abu Aska 300, tapi dikebut gigi 4 lari 120 plus sorong, jadi nggak dapet dia Pak. Maka lakukanlah setiap ibadah kita itu untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, bukan yang lain. Jadi nanti kalau kita duha, jangan tujuannya untuk mendapatkan rizki. Baca waqiah untuk rizki juga. Kira-kira cocok kita kayak gitu Pak? Menurut abang cocok? Kita sholat duha, kita sedekah, tujuannya untuk dunia, supaya rezeki kita lancar, cocok nggak? Atau boleh atau nggak? Jawabannya boleh, tapi pantas nggak sih? Contoh gini nih Pak, Bapak yang di hadapan saya pakai baju coklat, itu ke showroom saya, bilang, Abu Aska boleh saya pinjam mobil? Boleh, Kak, saya bilang, pakailah Pak. Berapa hari? 3 hari. Oke, beliau pakai mobilnya, beliau pergi jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian setelah habis waktunya 3 hari, beliau pulangkan mobil itu, tapi sebelumnya didor semir. Didor semir, rapi-rapi, bagus mobilnya. Begitu sampai di tempat saya, dipulangkan, Abu Aska, ini mobilnya. Ini mobilnya sudah, terima kasih banyak ya. Tapi ini ada tagihan dor semirnya, 60.000. Tolong bayar. Kira-kira cocok? Kenapa? Karena kita sudah dikasih pakai mobil itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka beribadahlah sama Allah, tujuannya cuman untuk cari ridha Allah, bukan yang lain. Semua fasilitas hidup Allah sudah berikan. Kenapa duha kita harus minta rezeki? Padahal Allah bisa kasih lebih dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon izin, mohon maaf ya, kadang-kadang kita selalu pamrih sama Allah, kaya-kaya dan rasanya seperti nggak pantas Bapak Ibu. Maka setiap hari cucilah diri kita dengan taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jalannya terang. Agar jalannya terang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kesempatan kita juga tidak panjang, maka mungkin di kesempatan lain waktu, karena saya punya kelas, itu durasinya 12 jam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ikut kelasnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa status kita adalah seorang hamba. Maka saya pengen nanti Bapak Ibu setelah bangun sebelum sahur, sholatlah tahajud 2 rakaat, kemudian ambillah waktu 10 menit saja untuk kemudian bercerita sama Allah, istighfar sama Allah. Istighfarnya pelan-pelan, boleh ikuti saya dan pejamkan mata sebentar, boleh? Silahkan istighfar perlahan-lahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarik nafas kita, kemudian lepas pelan-pelan, masukkan
nikmat yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang hari ini tidak pernah memakai nikmatnya Allah. Bahkan dari bangun tidur sampai sekarang, mungkin sudah jutaan nikmat yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka untuk Allah ridho di kehidupan kita, beristighfarlah setiap hari. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullah. Istighfarkan mata kita, hadirin yang dirahmati Allah. Astaghfirullah. Maafkan dosa mata kami ya Allah, mata yang Engkau berikan dengan indah ini, tapi kemudian mata ini masih lalai membaca Quran-Mu, duhai Allah. Mata ini masih melakukan hal yang tidak Engkau ridhoi, wahai Allah. Maka maafkan dosa mata kami, wahai Allah. Kita turunkan ke lisan kita, Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita sering terjebak hari ini dengan lisan kita sendiri. Istighfarkan lisan kita. Astaghfirullah. Maafkan dosa lisan kami ya Rabb, yang dulu pernah menghardik, meninggikan suara di hadapan ayah dan ibu kami, duhai Allah. Maafkan dosa lisan kami, mungkin kami pernah membentak pasangan kami, anak-anak kami, atau bahkan lisan kami ini pernah menceritakan aib saudara kami. Maka maafkan dosa lisan kami, wahai Allah. Astaghfirullah. Maafkan dosa hati kami, duhai Allah, hati yang lalai dari mengingat-Mu, wahai Allah. Maaf jika zuhur kami telat dekat waktu asar. Maaf jika asar kami dekat dengan maghrib, wahai Allah, hanya karena pekerjaan dan urusan dunia kami, wahai Allah. Maafin ya Allah, maafin ya Allah. Astaghfirullah. Baik Bapak Ibu, nanti boleh dilanjut di rumah ya. Jadi ketika istighfar itu Allah bilang, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Maka ketika mendengar nama Allah, mendengar panggilan azan, tidak ada getaran sedikit pun, itu hati kita terindikasi dengan hati yang sudah mati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hati sudah mati, sudah pastilah akalnya tidak akan jernih, pikirannya tidak akan sehat. Kalau sudah pikiran tidak akan sehat, maka apa yang dilakukan juga pasti akan menyalah semuanya. Maka perbaiki hati kita dengan terus berzikir sama Allah, perbaiki waktu sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita semua. Ada satu cerita sebelum saya tutup, karena ini sebuah motivasi mungkin untuk kita yang punya keinginan besar, yang sampai hari ini belum terijabah. Maka kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ada dua syarat dalam berdoa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hadirkan rasa butuh, yang kedua hadirkan rasa hina. Analoginya adalah, jika hari ini kita butuh pada seseorang, tapi kemudian cara meminta kita tidak bersesuaian dengan cara yang baik, maka apa yang kita minta tidak akan dikabulin sama Allah. Contoh, salah seorang di antara kita, saya datang ke rumahnya, Bapak saya mohon maaf, saya butuh sama Bapak. Tanpa disuruh duduk, saya sudah duduk dan saya menceritakan semua masalah saya, dan saya paksa dia untuk bisa menyelesaikannya. Saya bilang, saya tinggalkan ini nomor rekening saya Pak, tolong Bapak bantu saya nggak mau tahu pokoknya. Tapi dia tidak melakukan dengan sopan. Si Bapak berdiri atau duduk di sebelah kanan, dia sambil memegang handphone, dia bercerita sambil mengetik-ngetik, dia menyampaikan perihal keinginannya. Kira-kira kalau orang kayak gini datang sama kita, kita kasih apa enggak Pak? Dia butuh sama kita, tapi dia enggak fokus sama kita. Dia mohon sama kita, tapi dia sibuk dengan gadgetnya. Kira-kira orang seperti ini diapain? Diapain kira-kira Pak? Saya pernah ngisi kajian di Johor, waktu saya sampaikan analogi ini, maka ibu itu menjawab, kuretakkan ginjalnya katanya. Ibu itu pakai gamis. Habis itu saya tanya sama jemaah yang lain waktu sudah selesai, penasaran kan?
Saya tanya, ibu itu di mana tinggalnya? Kok gitu dia ngomong? Suaminya ketua PP. Oh, patutlah. Patutlah, ya kan? Tapi ada orang kedua datang, dia dengan penuh kesopanan Bapak Ibu. Waktu dia butuh, dia tokok rumah orang itu dengan santun. Dia sebutkan salam 3 kali. Disuruh masuk, dia baru masuk. Disuruh duduk, dia baru duduk. Dan kemudian dipersilahkan bicara, dia baru bicara. Dia disampaikan keinginannya itu dengan sangat. Sampai dia mohon, Pak tolong bantu saya Pak. Kalau Bapak punya kelebihan, tolong bantu saya. Ini kondisinya begini Pak. Menurut Bapak Ibu, kalau orang kedua dan orang pertama datang, peluang yang dikasih orang kedua apa orang pertama? Yang kedua. Kenapa Pak? Dia pakai adab Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia betul-betul butuh dan menghinakan dirinya. Itu pasti kita akan kasih. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama Allah itu lebih sering pakai cara pertama apa cara kedua? Pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lebih sering pakai cara pertama. Kita paksa Allah, kita paksa tanpa kita sanjung-sanjung, tanpa kita puji-puji. Maka kata Ibnu Athaillah tadi, syaratnya ada 2, hadirkan rasa butuh, hadirkan rasa hina. Dan kalimat penutup tetap dari Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, kata dia, jangan pernah menuntut Tuhan karena doamu terlambat dikabulkan, tapi tuntutlah dirimu karena terlambat melaksanakan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beberapa poin ini mudah-mudahan bisa menenteramkan jiwa kita yang hari ini galau, yang gelisah. Kalau ada yang ingin didiskusikan, tafadhol silahkan. Iya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana Ustaz, kita menuntut juga pasangan hidup kita untuk beribadah gitu, kayak contohnya ke masjid. Cuman alibi dia katanya wanita itu wajibnya di rumah gitu, sedangkan kita tuh pingin pasangan kita tuh berjamaah juga. Baik Pak, yang harus kita fahami yang pertama adalah bahwa kewajiban berjamaah itu adalah di kita yang laki-laki. Tapi kemudian perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Nah, kalau kondisinya kita bisa bersama dan meyakinkan si istri itu untuk bisa berjamaah bersama-sama, terutama di subuh misalnya, untuk menemani perjalanan kita, itu disampaikan perlahan. Kita juga tidak bisa memaksa seseorang, termaksud orang-orang dekat kita, untuk bisa mengikuti cara-cara kita. Maka Nabi mengajarkan kita untuk dakwah itu dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan mencontohkan. Kemudian keinginan kita, misal Bapak pengen istri Bapak berjamaah bareng-bareng Bapak. Kalau sudah kita sampaikan dengan lisan tidak bisa beberapa kali, kemudian dia berdalih, maka ceritalah sama Allah. Bangunlah kita tengah malam, ya Allah, hamba pengen kami sama-sama bareng-bareng ya Allah ke masjid. Nah, itu yang maksud saya tadi, untuk perkara yang sepele kata Nabi, sendal yang putus, garam yang habis di dapur, itu mintanya sama Allah, apalagi hidayah. Bilang, ya Allah, tolong berikan keluarga di rumah kami ini sakinah, mawaddah, warahmah, istri yang patuh, suami yang sayang, anak yang soleh dan soleha. Ceritakan semuanya Pak. Kondisi itu sudah baik kalau dia bisa melakukan sholat tepat waktu di rumahnya. Itu tidak usah dipersalahkan lagi, tapi pelan-pelan sesekali diajak. Nah, kadang-kadang yang menjadi fokus kita adalah ada suami yang rajin, ada istri yang tidak rajin. Ada istri yang rajin sholatnya, ada suami yang tidak rajin sholatnya. Nah, si istri menuntut suaminya supaya sering ke masjid. Kadang-kadang si suami juga menuntut supaya istrinya rajin sholatnya tepat waktu. Nah, kadang-kadang kita nggak memperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah memberikan pasangan kita yang belum baik itu justru sebenarnya ingin mengingatkan diri kita, bukan pasangan kita itu. Kita dihadirkan sama orang-orang yang tidak membuat kita tidak nyaman, karena Allah sejatinya ingin kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham kira-kira ya Pak?
Maka sebenarnya orang yang sering ke masjid, sholat tepat waktu itu bukan orang soleh. Itu standarnya orang Islam. Standar, Pak. Rajin kali dia ke masjid, soleh kali, alim kali, bukan. Standarnya orang Islam itu begitu dipanggil datang. Jadi dia bukan soleh. Soleh itu kata Nabi, alaikum bil qiyamul lail, lakukan olehmu sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi standar orang soleh itu di saat orang tidur, kata Nabi, dia bangun sholat malam, doa sama Allah. Itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang lain? Ya silakan Pak. Nah, sesuai tema kita ini menggunakan hati yang khas ya. Nah, misalkan nih kita punya kenalan atau pasangan kita atau saudara kita nih, dia lagi, nah misalnya dari jabatan, dari harta, dia lagi diberi berlebihan nih dari Allah SWT. Jadi kayak merasa di atas angin. Kita nggak mau nih saudara kita, pasangan kita, atau kenalan kita ini terjatuh, karena dia diberikan kelebihan itu, dia sampai lupa semuanya, lupa dengan Allah. Kan kita khawatir nih, kita selaku misalnya saudara dia, pasangan dia, kan kita nggak mau dia terjatuh ke titik terendah. Apa ya, bagaimana dari kitanya sih, apa sih yang bisa kita sampaikan, bisa kita ingatkan, tapi yang ada kita diceramah balik yang paling benar. Iya. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Maka yang pertama kita harus paham bahwa setiap kita, apapun profesinya, hari ini ASN kah, pegawai kah, kemudian pengusaha kah, maka terdapat tugas dakwah di dalam pundak kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, setidaknya sekecil-kecilnya yang jamaah kita itu adalah ahli keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Maka kalau yang orang terdekat kita melakukan seperti itu, secara pertama yang harus kita lakukan adalah memberi peringatan atau menasehatinya. Kalau kemudian itu tidak bisa membuatnya malah kita diceramahi balik, maka kita nih yang mulai menyebutkan namanya di setiap doa kita. Ini yang jarang dilakukan. Kita selalu fokus dengan kesalahan orang, tapi kita jarang doain dia, Pak. Maka ada rumus Quran yang menyebutkan dalam Al-Isra ayat 7 itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Engkau doakan orang lain, tolong orang lain, itu semuanya balik ke kita, Pak. Begitu juga hari ini yang punya masalah yang nggak selesai-selesai, cobalah bantu selesaikan masalah orang. Itu kalau sebutan kami logika terbalik. Logika terbalik. Kita bantu orang, Allah yang akan selesaikan urusan kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mau orang baik, tapi kita hanya dengan lisan atau fisik saja melakukannya, tapi kita nggak sebutkan namanya. Ya Allah, itu kakak hamba ya Allah, hari ini posisinya sedang baik, semua dia punya ya Allah, hamba khawatir dia semakin jauh dari Engkau ya Rabb, tolong ya Allah titip hidayah di dalam hatinya, duhai Allah. Kalau itu yang kita sebutkan dengan rasa cinta sama saudara kita, itu tembus ke langit, Pak. Maka Allah yang punya hidayah. Jadi jangan paksakan ketika kita sudah melakukan kebaikan, orang itu ikut kebaikan itu, belum tentu. Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga, sampai Allah pesankan hidayah itu bukan punya engkau Muhammad. Maka tugas kita ikhtiar, wilayah hasil itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering doakan saudara kita, Pak. Nanti begitu masuk kantor, habis absen, kita lihat siapa yang ada di depan kita, dalam hati kita bilang, ya Allah, sehatkan keluarganya ya Allah, murahkan rezekinya, halalkan rezekinya. Itu semua doanya balik ke kita, Pak. Itu rumusnya. Bisa Bang, kira-kira? Iya. Sebut-sebut namanya terus dalam doa kita. Ada yang lain? Jadi tadi Ya. ada pertanyaan dari online yang Google Form. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, untuk mencapai tingkatan ikhlas dan selalu husnuzon kepada Allah butuh waktu dan latihan. Apa tips untuk bisa cepat mencapai tingkatan itu? Baik, itu langsung jawab ya. Siap. Bagaimana cara ikhlas? Bagaimana cara husnuzon sama Allah?
sangka baik. Ini rumus hidup nih sebenarnya. Ikhlas, husnuzon, ini rumus hidup. Pak, menurut Bapak untuk menciptakan tenaga ahli itu berapa lama? Menciptakan tenaga ahli di sebuah bidang itu lama atau enggak? Menciptakan seorang yang ahli, dalam sebuah teori menyebutkan bahwa orang dikatakan ahli kalau dia sudah melakukan pekerjaan itu selama 10.000 jam. Betul ya? Dia akan expert di bidangnya. Bagaimana kemudian bisa kita melakukan ikhlas? Bagaimana kemudian bisa melakukan husnuzon sama Allah? Dua hal ini hadiah dari Allah, Pak. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau menjadikan Allah satu-satunya gantungan hidupnya. Jadi kalau masih ada selain Allah yang menjadi gantungan, itu nggak mungkin kita ikhlas dan husnuzon. Diawali dari mana? Yang pertama taubat, istighfar. Dengan istighfar dan taubat itu, maka kita akan masuk ke dalam orang-orang yang berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi orang-orang yang berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi patuh, menjadi hamba, dipanggil datang, maka hadiah itu akan dapat, Bapak Ibu. Husnuzon, ikhlas itu akan Allah yang titipkan di dalam kalbu kita. Dia nggak bisa dipelajari. Dia efek dari ibadah yang satu, maka akan menghasilkan ikhlas dan husnuzon. Maka mengawalinya taubat, istighfar 1 hari 300. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira kita kalau seorang ASN, prestasi baik semua, kira-kira kita melakukan perjalanan dinas itu pakai uang pribadi atau uang negara? Dari mulai tiket, makan, hotel, semuanya kita dibayari, betul nggak? Tidak ada sepeser pun uang kita yang keluar. Kalaupun keluar, nanti akan dirembes, diganti. Itu karena kita seorang pegawai misalnya di bea cukai ini, Pak, terfasilitasi semuanya, dikasih reward hadiah. Sama kalau kita menjadi hambanya Allah, karyawannya Allah yang dipanggil patuh datang, maka semua hidup kita akan terfasilitasi secara dunia. Dan plusnya Allah akan titipkan rasa ikhlas, Allah akan titipkan rasa su'uzon, rasa husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, sangka baik. Kira-kira seperti itu, Bang. Jadi diawali dari taubat dan sholat tepat waktu. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Ustaz, saya bukan bertanya, hanya memohon didoakan agar diberikan keturunan. Mungkin bisa ditambah tips mungkin berdoa ya, Ustaz. Dulu Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya 3 orang penanya dengan urusan yang berbeda. Maka orang pertama bilang, wahai Imam, dan teori inilah yang saya pakai di saya membangun bisnis, Bapak Ibu. Dulu saya membangun bisnis itu ikut seminar training sana sini. Sekarang nggak lagi. Ternyata itu semua bullshit kalau pondasi awal tidak kita beresin. Ya, tidak kita beresin. Maka dulu Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya 3 orang. Yang pertama pertanyaannya, Imam, ini aku sudah melakukan semua usaha untuk menaikkan omset bisnisku, tapi kenapa nggak naik-naik? Kata Imam Hasan Al-Basri, taubat dan istighfar. Orang kedua datang, Imam, aku sudah menikah lebih dari 10 tahun. Aku merindukan suara tangisan bayi, suara anak kecil itu aku pengen gendong-gendong, wahai Imam. Aku sudah berobat ke dokter ini, sana sini, nggak dapat. Gimana caranya, Imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Pulang, istighfar dan taubat. Orang ketiga datang, kata dia, kebun kami itu nggak pernah panen, padahal pupuknya sudah yang terbaik. Bagaimana caranya? Tetap kata Imam Hasan Al-Basri, pulang, istighfar dan taubat. Sampai salah seorang murid yang mengatakan, wahai Imam, 3 pertanyaan yang urusan dunia, kenapa jawabannya cuma 1, istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan aku yang bilang, tapi Allah yang bilang. Coba catat ayatnya, surah Nuh 10 sampai dengan 12. Jadi kalau hari ini omset bisnis mau naik, pakai cara Nuh 10 sampai 12. Kalau mau Allah karuniakan keturunan, perhatikan di situ ayatnya dan baca terjemahannya, masukkan ke dalam kolbu. Bilang, sampaikan istighfar setiap hari, taubat setiap hari, jaga waktu sholat, Pak. Itu pesan Imam Hasan Al-Basri kepada kita semua. Itu dia, Pak.
Selain ikhtiar ya, panjang sebenarnya kalau kita ingin bicarakan, tapi waktu kita terbatas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja. Dari jemaah lain